dari Ilmu Komunikasi B dengan mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Aku Alisa, aku Najwa. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, teman-teman tahu nggak sih komunikasi verbal dan nonverbal itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh, tanpa sadar lagi. Masa iya sih? Iya. Nah, oleh karena itu yuk kita langsung aja masuk ke materinya. Check it out. Pernah nggak sih kamu berbicara, tapi orang lain salah paham? Itu bisa jadi karena komunikasi verbal dan nonverbalmu tidak sejalan. Komunikasi verbal adalah segala bentuk pesan yang disampaikan lewat kata-kata pula, seperti berbicara, menulis, atau bahkan mengirim chat. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan jelasin nih apa itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu adalah proses penyampaian informasi atau pesan dengan kata-kata seperti lisan, tulisan, maupun seperti kalimat. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan ngasih contoh nih biar teman-teman melihat gambarannya. Nah, untuk contohnya, pada saat sekarang ini aku minta tolong nih ke teman aku. Sebelumnya aku udah komunikasi sama teman aku seperti ini. Alisa, nanti tolong bantu aku rekam video ya buat tugas komunikasi antar pribadi. Nah, lalu Alisa merespon kayak, "Oke Najwa, nanti aku bantuin kamu buat rekamin video buat tugas komunikasi antar pribadi." Nah, dari contoh tadi itu adalah termasuk komunikasi verbal dengan menggunakan kata-kata. Dari contoh tersebut, aku akan ngasih tahu nih apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya itu adalah informasi yang kita sampaikan kepada orang itu tersampai dengan jelas. Untuk kekurangan itu adalah seperti kalau misalnya kita menyampaikan informasi atau pesan itu dengan tidak jelas, itu akan mengakibatkan miscommunication, yang adanya muncullah masalah. Nah, oleh karena itu, untuk menyampaikan komunikasi verbal kita harus menggunakan dengan kalimat atau kata-kata yang efektif. Sementara komunikasi nonverbal adalah bahasa tanpa kata perlu, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, hingga nada suara. Oke, teman-teman udah tahu kan apa itu komunikasi verbal? Tapi teman-teman tahu nggak ya kalau komunikasi verbal itu nggak bisa berjalan lancar kalau nggak ada komunikasi nonverbal? Emang komunikasi nonverbal itu apa, Lisa? Nah, komunikasi nonverbal itu merupakan proses komunikasi juga nih, sama kayak komunikasi verbal. Cuma di sini dia nggak pakai kata-kata. Loh, emang bisa komunikasi nggak pakai kata-kata? Terus kita menyampaikan apa dong? Nah, begini contohnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau aku ngomongnya kayak gini, teman-teman pasti bakal tertarik kan lihat aku ngomong. Tapi coba kalau aku ngomongnya kayak gini. Hai teman-teman, nama aku Alisa Cindani. Tertarik nggak ya? Nggak kan? Nah, itu salah satu contoh komunikasi nonverbal yang aku bilang tadi, seperti ekspresi wajah, gestur tubuh. Nah, terus ada lagi nih contoh lainnya. Teman-teman mau lihat? Let's go. Najwa, sini iya. Nah, kalau kayak gitu kan teman-teman pasti tahu dong kalau aku lagi manggil teman-teman udah pakai gerakan tangan. Coba kalau kayak gini. Najwa. Nah, teman-teman nggak tahu kan kalau aku lagi manggil teman-teman. Nah, emang sepenting itu sih gerakan tangan dan komunikasi nonverbal lainnya. Teman-teman mau contoh satu lagi nggak? Berikut contoh selanjutnya. Najwa, aku tahu kamu lagi sedih, tapi aku nggak bisa tolong banyak. Aku temenin kamu di sini aja ya. Nah, coba kalau kayak gini. Najwa, aku tahu kamu lagi sedih, tapi aku nggak bisa tolong. Aku bantu kamu di sini aja ya. Kelihatan berempati nggak sih? Dua-duanya penting banget dalam membangun pemahaman. Kata-kata bisa menyampaikan pesan, tapi sikap dan ekspresi menunjukkan makna sebenarnya. Nah, teman-teman udah tahu kan bedanya kalau aku pakai ekspresi dan gestur tubuh, pasti teman aku yang menerima pesan itu juga bakalan tersentuh dan merasa aku dihargai loh. Tapi coba kalau aku nggak pakai ekspresi wajah, gestur tubuh, gerakan tangan, teman-teman nggak akan ngerti kan? Nah, begitulah beda komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Sebenarnya mereka itu saling melengkapi loh. Kalau nggak ada salah satunya, pasti yang salah satunya juga nggak akan bagus. Jadi untuk itu kita harus menerapkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang, yuk seimbangkan antara kata yang diucapkan dan bahasa tubuh yang ditunjukkan.
Nah, dari materi tadi pasti teman-teman udah tahu kan apa sih bedanya komunikasi verbal dan non verbal. Nah, teman-teman juga bisa nih menerapkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman gak miskom, komunikasinya sehat, terus aman jaya. Thank you for watching. Bye bye.